Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks diskusi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran mengenai teks diskusi, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Kita lanjut ya pembelajarannya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks diskusi dalam KD 3.10, yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang menentang dalam teks diskusi. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk mengetahui dan membantu siswa menganalisis struktur teks diskusi dan menyimpulkan ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks diskusi. Untuk hari ini, Ibu punya peraturan di dalam kelas. Yang pertama, membaca doa sebelum pembelajaran, dan yang kedua, siswa harus meminta izin kepada guru jika ingin ke kamar mandi. Setelah itu, selama pembelajaran, siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Bisa dimengerti semua? Baik, terima kasih. Oke, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu teks diskusi? Yang bisa silakan mengangkat tangan dan menjawab. Baik, betul sekali jawabannya. Iya, jawabannya betul sekali. Teks diskusi adalah teks yang dirancang untuk menyajikan sebuah sudut pandang dari dua belah pihak. Yang pertama pihak pendukung dan yang kedua pihak penentang, atau bisa kita sebut dengan pihak pro dan pihak kontra. Anak-anak ada yang tahu tidak? Apa itu tujuan dan fungsi dari teks diskusi? Yang tahu, silakan angkat tangan. Ayo. Iya, terima kasih. Jawabannya betul sekali. Ibu benarkan ya sedikit. Jadi, tujuan dari teks diskusi adalah untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan dalam suatu isu yang diangkat dalam teks diskusi untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk fungsi teks diskusi adalah sebagai alat untuk melihat permasalahan dari berbagai perspektif yang ada sebelum membuat sebuah keputusan. Dari sini masih ada yang bingung atau Ibu lanjut? Oke, langsung Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian, apa saja struktur dalam teks diskusi? Ayo, yang bisa langsung angkat tangan. Ya, silakan. Apa saja strukturnya? Iya, terima kasih jawabannya. Ya, betul anak-anak. Jadi struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama isu, yang kedua argumen atau pendapat, dan yang ketiga kesimpulan. Di dalam argumen atau pendapat itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama argumen mendukung, dan yang kedua argumen menentang, atau bisa kita sebut dengan argumen pro dan argumen kontra. Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama isu. Isu berkaitan dengan masalah yang nantinya akan dibahas dalam teks diskusi atau yang akan didiskusikan bersama dalam teks. Yang kedua, pendapat. Pendapat tadi kan dibagi menjadi 2. Yang pertama pendapat pro, yaitu pendapat pendukung, dan yang kedua pendapat kontra, yaitu pendapat menentang. Pendapat pro berisi pendapat yang mendukung masalah yang ada dalam teks diskusi, sedangkan pendapat kontra atau menentang berisi pendapat yang menentang pendapat pro mengenai suatu masalah dalam teks diskusi yang didiskusikan. Yang ketiga, kesimpulan, merupakan hasil akhir yang berupa jalan tengah antara pendapat pro dan kontra mengenai sebuah masalah atau isu yang tengah didiskusikan. Baik, penjelasannya Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita masuk dalam kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, teks diskusi menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, teks diskusi menggunakan kata modalitas yang merupakan klarifikasi pernyataan pro dan kontra atas kemungkinan atau keharusan. Contohnya seperti kata harus, mungkin, wajib, bila, ingin, atau apabila. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya seperti menyebabkan, menjadikan, membuat, mengakibatkan. Selanjutnya,
teks diskusi menggunakan konjungsi perlawanan yang merupakan kata yang menunjukkan suatu perbandingan. Contohnya seperti tetapi, mungkin, akan tetapi, di pihak lain, dan lain sebagainya. Yang kelima menggunakan kohesi leksikal, yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai untuk istilah atau isu yang akan dibahas. Yang keenam, menggunakan waktu sekarang, contohnya seperti sedang, perlu, kini, dan lain sebagainya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh mengenai teks diskusi. Seperti yang kalian lihat di depan, ini merupakan teks diskusi yang berjudul handphone dan anak-anak. Silakan kalian baca dan kalian cermati ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, isu. Dari paragraf atau dari teks yang sudah kalian baca tadi, isu yang dibahas dalam teks diskusi tadi adalah handphone, di mana handphone dapat digunakan oleh semua orang atau bisa kita sebut dengan smartphone ya. Bisa digunakan baik dari orang tua sampai orang dewasa. Kenapa hal ini bisa masuk ke isu? Karena berkaitan dengan hal yang akan nanti didiskusikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Selanjutnya kita masuk ke argumen. Tadi kan kita sudah bahas kalau argumen itu dibagi menjadi dua ya, argumen pro dan argumen kontra. Dari teks yang tadi sudah kalian baca dan kita baca bersama, argumen pro dalam teks diskusi tadi diawali dengan kata pihak yang mendukung atau pihak yang pro. Sedangkan untuk argumen kontra ditunjukkan oleh kalimat yang berbunyi pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian handphone untuk anak-anak. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Selanjutnya, atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Ditunjukkan dengan kalimat berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, itu sebagai patokan atau sebagai ciri yang bisa kita ambil atau bisa kita masukkan ke dalam struktur teks. Yang terakhir kan tadi strukturnya kesimpulannya. Nah, di contoh paragrafnya ditunjukkan dari kalimat yang sudah Ibu sebutkan tadi. Anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian membaca teks diskusi yang sudah Ibu berikan di layar ini. Bisa dibaca semua kan ya? Bisa ya? Oke, kalian baca dan kalian cermati dengan baik-baik ya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan latihan mandiri yang Ibu lakukan. Tugas yang pertama, kalian harus menentukan struktur teks diskusi dari contoh yang sudah Ibu berikan di atas tadi. Yang kedua, tugas yang kedua yaitu menentukan ciri atau kaidah kebahasaan yang ada dalam teks diskusi yang sudah kalian baca tadi. Bisa dipahami ya? Tugasnya dikumpulkan di ketua kelas ya. Nanti biar ketua kelas mengumpulkan tugasnya di meja Ibu, di ruang guru. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Sekarang Ibu sudah merangkumkan 3 poin penting dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai teks diskusi, yaitu teks yang membahas tentang isu tertentu dengan diberikan pendapat pro dan kontra mengenai isu yang sudah dibahas. Poin yang kedua, teks diskusi mempunyai 3 struktur, yaitu isu, pendapat, dan kesimpulan, di mana pendapat terbagi menjadi 2, yaitu pendapat menentang atau kontra, dan pendapat pendukung, yaitu pro. Poin yang ketiga, yaitu teks diskusi memiliki ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang menggunakan kata modalitas, kata konjungsi, dan kata kerja aksi. Untuk pembelajaran kali ini, semoga
apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada materi atau kalian masih kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada Ibu secara langsung ya. Bisa melalui WA atau bisa menemui Ibu di ruang guru. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah bersemangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sore hari pergi ke rumah Ani ditemani dengan Simanan. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.